wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Yuli Aulia dengan NIM 2301020045. Di sini saya akan menjelaskan poster atau X-banner yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Setumu Clean Web, Inovasi Digital Pelaporan Kebersihan Pantai di Setumu Dompak, Tanjung Pinang. Di mana di bagian awal poster di sini ditampilkan masalah, yaitu sampah menumpuk di pantai Setumu Dompak karena pelaporan tidak efektif, di mana permasalahan utama yang terjadi adalah penumpukan sampah karena mekanisme pelaporan sebelumnya tidak efektif. Masyarakat atau pengunjung tidak memiliki sarana pelaporan yang cepat dan mudah, sehingga sampah menumpuk tanpa penanganan. Kemudian di sini solusinya, saya membuat sebuah web, yaitu Setumu Clean Web, website pelaporan sampah berbasis digital. Jadi melalui website ini masyarakat bisa melaporkan temuan sampah secara real time, kemudian melihat kondisi pantai lewat peta kebersihan digital, kemudian serta ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Tujuannya adalah membuat pelaporan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Di mana di sini ada fitur utama dan keunggulan sistem, yaitu lapor sampah real time, peta kebersihan digital, partisipasi publik, galeri dan edukasi, kemudian akses mudah. Dengan kesimpulannya di bagian akhir, di sini saya menambahkan kesimpulan. Ditegaskan bahwa Setumu Clean Web ini berhasil dikembangkan sebagai website yang efisien, mudah digunakan, dan mendukung partisipasi publik. Harapannya sistem ini dapat membantu menjaga kebersihan pantai Setumu secara berkelanjutan. Kemudian di bagian bawah ini saya menambahkan QR code agar masyarakat bisa langsung mengakses website. Jadi tinggal scan, nanti bisa langsung menggunakan layanan lapor sampah atau melihat informasi lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Safinasari dengan NIM 2301020092. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek dari mata kuliah Masyarakat Cerdas. Nah, adapun judul proyek saya yaitu Inovasi Komposter Pintar Sirkulasi Ganda. Nah, di mana latar belakangnya? Jadi sebagian besar sampah rumah tangga itu merupakan sampah organik yang jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan bau, lindi, dan pencemaran lingkungan. Nah, metode kompos manual itu juga sering gagal dalam menjaga suhu dan kelembapan yang ideal. Nah, oleh karena itu diperlukan komposter yang modern dan otomatis yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Lalu ada tujuan penelitian pada proyek saya, yaitu yang pertama, merancang komposter pintar dengan sirkulasi udara ganda, lalu mengintegrasikan sensor dan ESP32 untuk pemantauan real time, lalu menghasilkan kompos padat dan pupuk cair. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu ada observasi lapangan yang saya lakukan di Desa Korindo Kijang, lalu ada design thinking, yaitu mengumpulkan penemuan yang kami temukan saat observasi. Lalu yang ketiga itu sketsa desain, ini pembuatan desain project saya. Lalu membuat prototipe virtual dan prototipe nyata. Dan yang terakhir itu ada user testing. Nah, ini merupakan gambar dari prototipe virtual dan ini prototipe nyata. Nah, dan yang terakhir itu ada keunggulan. Yang pertama, komposter ini menggunakan sistem sirkulasi udara ganda untuk mengurangi bau. Lalu yang kedua itu pemantauan suhu dan kelembapan udara secara otomatis melalui IoT. Lalu proses pengomposannya lebih cepat dan stabil, dan kemudian desainnya sederhana, hemat biaya, dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu ada kompos padat dan pupuk cair. Baiklah, sekian video dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Raina Shombing dengan NIM 2301020009.
Aku dari Prodi Teknik Informatika, yang dimana di sini aku ingin menjelaskan banner aku terkait mata kuliah masyarakat cerdas. Nah, pada banner kali ini saya tuh mengambil permasalahannya itu adalah posyandu, yang dimana pada lokasi untuk observasi saya sendiri itu adalah dimana posyandunya itu belum ada memiliki website, yang dimana kurangnya informasi untuk masyarakat di Korindo tersebut. Nah, di sini saya membuat dengan judul penelitian saya, yaitu adalah pengembangan sistem informasi posyandu berbasis website sebagai pusat informasi terpadu dan digitalisasi pencatatan data pasien. Kenapa saya ambil judul ini? Karena yang pertama, kurangnya suatu informasi yang cepat untuk masyarakat di situ, yang membuat masyarakat di situ itu ketinggalan berita terkait tentang posyandu. Nah, yang kedua itu ada pencatatan data pasien, yang dimana pada posyandu di situ masih mencatat data pasien itu secara manual, yang mana itu sering banget menjadi keliru dengan banyaknya kesalahan nama dan juga kehilangan data tentunya. Nah, makanya dari website ini tentunya mempermudah posyandu untuk melakukan pencatatan data pasien dengan lebih baik dan efisien, dan tentunya jikalau ada data yang diperlukan tinggal mengetik nama pasien tersebut, tidak perlu mencari-cari di mana letak kertas tersebut. Nah, di sini tentunya juga ada sedikit masukan, karena dari beberapa pasien ini juga untuk memberikan kayak seperti informasi yang pada website itu sangat berguna untuk masyarakat. Nah, karena kekurangan informasi tersebut, lebih di situ akan diberikan seperti pengarahan atau sebuah informasi atau galeri yang membuat di lokasi di wilayah tersebut itu mengetahui apa-apa aja kegiatan yang ada di posyandu, seperti adanya pengukuran tinggi badan ini dan pemantauan berat badan anak, makanan bergizi, dan pemeriksaan rutin kepada ibu hamil. Tentunya itulah salah satu kegiatan yang ada di posyandu. Tentunya nanti website ini juga menjelaskan tentang ada tentang latar belakang posyandunya, dan ada pada jadwalnya juga, dan juga ada kader-kadernya, siapa-siapa aja yang akan memegang salah satu website ini, dan juga siapa-siapa aja yang akan berkontribusi untuk melakukan posyandu terhadap di daerah tersebut. Dan saya juga sudah melakukan user testing, yang dimana pada user testing itu juga para masyarakat juga mengeluh karena kurangnya informasi, dan di sini juga saya sudah menguji hasil website saya, yang dimana website saya ini juga sangat berguna untuk masyarakat karena bisa mengetahui langsung tanpa harus menunggu informasi dari posyandunya tersebut. Jadi mereka bisa mengakses kapan saja dan di mana saja melalui website tersebut. Baik, sekian dari presentasi ataupun penjelasan website saya dan juga banner saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dengan NIM 2201010060 Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perancangan alat penyiraman tanaman otomatis berbasis ESP32 dan sensor kelembapan tanah FC28. Nah, berikut adalah X-banner yang telah saya buat dari tugas sebelumnya. Langsung saja kita ke latar belakang. Nah, yang dimana pada latar belakang penelitian saya ini, penyiraman manual sering tidak efisien dan dapat menyebabkan tanaman kurang atau kelebihan air. Karena itu, diperlukan sistem otomatis yang dapat memantau kelembapan tanah dan menyiram tanaman secara tepat dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor FC28. Penyiraman dapat dilakukan lebih akurat, hemat air, dan mendukung penerapan smart farming. Nah, jadi pada tujuan penelitian saya ini adalah membuat sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis ESP32 dan sensor FC28 yang dimana mampu memantau kelembapan tanah dan mengendalikan pompa secara manual, secara otomatis, sehingga penyiraman menjadi lebih efisien, tepat, dan menghemat penggunaan air.
Nah, mungkin bisa dilihat pada metodologi saya, yang dimana pada gambar ini saat sensor FC28 ini membaca nilai tanah kering misalnya, maka output dari nilai itu akan diproses pada microcontroller ESP32 ini. Nah, dari microcontroller akan mengirimkan sinyal ke relay atau switch untuk mengaktifkan pompa air agar bisa menyiram tanaman. Nah, dari semua data yang dikeluarkan oleh microcontroller dan sensor ini akan ditampilkan pada layar OLED. Jadi microcontroller ini juga menggunakan daya yang diambil dari baterai 18650 dan bisa juga diintegrasikan dengan panel surya agar lebih mendukung energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Bisa dilihat juga di sini ada skema rangkaian dari alat saya yang saya buat ini. Ini berikutnya sensor dari FC28. Ini adalah OLED untuk menampilkan data. Lalu yang tengah ini adalah ESP32. Ini adalah baterai 18650. Di sini ada relay atau switch untuk menghidupkan pompa ini. Nah, lanjut ke tahap pengujian. Jadi pengujian dilakukan pada 3 kondisi tanah, yaitu tanah kering, lembab, dan basah, untuk melihat akurasi sensor FC28 ini, apakah respon terhadap sistem atau tidak. Nah, di sini sensor menunjukkan perubahan nilai konsisten sesuai kondisi tanah, dan pompa otomatis aktif ketika nilai kelembapan berada di bawah ambang atau di bawah batas, serta berhenti saat kelembapan mencapai batas optimal atau yang sudah ditentukan. Nah, OLED juga di sini menampilkan data secara real time dan sistem bekerja secara stabil serta hemat energi berkat penggunaan baterai dari 18650 ini. Nah, jadi hasil dari alat ini menunjukkan bahwa alat berfungsi efektif dan responsif dalam menjaga kelembapan tanah. Simpulannya, sistem penyiraman otomatis berbasis ESP32 dan sensor FC28 ini bekerja dengan akurat dan responsif, sehingga dalam menjaga kelembapan tanah, pompa aktif dan berhenti otomatis sesuai kebutuhan, dan sistem terbukti stabil serta hemat energi. Jadi dengan kinerja tersebut, alat ini layak diterapkan pada pertanian modern dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya dari X-Banner yang saya buat ini, yaitu perancangan alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan ESP32 dan sensor ESP28. Nah, terlebih atau kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Amanda dengan NIM 2201020044. Di banner saya ini saya membuat sebuah solusi dari permasalahan sampah-sampah yang ada di Desa Tanjung Lanjut. Kenapa saya memilih membuat ini? Karena kurangnya kesadaran untuk memilah sampah dan minimnya fasilitas kebersihan yang ada di Desa Malangkapan, dan sering juga menghambat lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan sehat yang ada di Desa Tanjung Lanjut. Berikut ini solusi yang saya berikan, yaitu sedikit gambaran oleh gotong box saya, di mana terdapat tong sampah di tempat ini yang membedakan mana bisa didosasi, yang mana bisa dihancurkan. Dan di luar ini terdapat tempat untuk dilengkapi dengan alat-alat kebersihan, alat-alat gotong royong agar lebih gampang untuk membawanya kemana-mana sekaligus. Apa sih gotong box itu? Gotong box itu kayak logistik kebersihan. Dia seperti logistik kebersihan, namun dia khusus berbasis untuk gotong royong. Terus
dan fiturnya apa aja. Jadi di situ tuh ada sapu, sekop, sarung, dan alat-alat lain yang dibutuhkan saat gotong royong. Terus ada timbang sampah, yaitu bukti partisipasinya juga. Lalu nanti barulah dikumpulkan antara organik dan anorganik. Nah, di sini ada metode yang saya lakukan selama membuat ini, yaitu saya pertama observasi terlebih dahulu ke desa tersebut, yaitu Tanjung Lanjut. Lalu saya menemukan ide dan saya tuangkan ke dalam sketsa, baru langsung saya buat karya seperti gambar ini. Lalu terakhir saya ada sedikit tagline, berat sama dipikul, sampah sama dikumpul. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Satria Ridho Ramadana. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan banner atau poster dari teknologi inovasi yang telah saya buat, yaitu bernama TINET, Smart Trash Collector di pesisir Segarang. Nah, singkatnya, TINET ini adalah alat pengumpul sampah terapung di wilayah pesisir yang dirancang menggunakan pendekatan EDP, yaitu Engineering Design Process. Alat ini mengkombinasikan mekanisme jaring manual dengan sistem sensor IoT sehingga dapat mendeteksi volume dan berat sampah secara otomatis. Nah, untuk sensor IoT-nya itu saya menggunakan load cell, yaitu sensor untuk mendeteksi berat guna mendeteksi berat sampah pada jaring. Nah, untuk kontrolernya itu saya menggunakan ESP32. Serta saya juga menggunakan lampu LED sebagai notifikasi atau memberi peringatan kepada operator bahwa jaring telah penuh. Nah, alat ini memiliki manfaat dalam membantu mengurangi waktu dan tenaga yang biasa diperlukan dalam pembersihan manual, meningkatkan kebersihan pesisir, serta mendukung pengurangan pencemaran laut secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan, Smart Trash Collector TINET ini merupakan inovasi teknologi tepat guna yang dirancang untuk membantu masyarakat pesisir dalam mengurangi sampah laut melalui sistem jaring yang menggunakan sensor dan dapat bekerja secara efisien dibanding alat konvensional. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.